Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rahma Aulia dari kelas 11 IPA. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Daulah Syafawi. Daulah Syafawi merupakan salah satu dinasti yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Pada awalnya, Daulah Syafawi dimulai dari sebuah gerakan bernama Tarekat Syafawiyah, yaitu gerakan yang bergerak di bidang politik. Tarekat ini berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan, sedangkan nama Syafawi diambil dari sang pendiri yaitu Safi al-Din, yang merupakan keturunan dari Imam Syiah ke-6 Musa al-Kazim. Pada tahun 1301 sampai 1447 Masehi, Tarekat Syafawi merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Selain itu, Tarekat Syafawi ini juga memiliki pengaruh besar di Persia, Syria, dan Anatolia. Di bawah kepemimpinan Junaid pada 1447 sampai 1460 Masehi, terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan. Perubahan ini memicu konflik dengan penguasa Karakoyunlu, salah satu suku Turki. Pada akhirnya, kelompok Junaid dikalahkan, kemudian Junaid diasingkan. Junaid wafat dalam pertempuran ketika berusaha merebut Sircassia, sehingga kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Haidar. Dalam kepemimpinan militernya, Haidar berhasil menguasai Sircassia, meskipun juga wafat. Dalam pertempurannya, putra Haidar yang bernama Ali didesak oleh para tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Prioritasnya adalah pemimpinan gerakan Syafawi yang diserahkan kepada Ismail selama 5 tahun. Ismail beserta pasukannya bermarkas di Gilan untuk menyiapkan kekuatan dan pasukan. Pasukan yang disiapkan itu diberi nama Qizilbash atau Baret Merah. Pada tahun 1501 Masehi, pasukan Qizilbash di bawah kepemimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Karakoyunlu atau Domba Hitam di Zahrul dekat Nasihawa. Qizilbash terus berusaha bermarkas dan menaklukkan Tabriz dan mendudukinya. Di kota Tabriz, Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja dinasti pertama Syafawi. Ia juga disebut sebagai Ismail I. Ismail I berkuasa kurang lebih selama 23 tahun pada antara 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama ia berhasil memperluas kekuasaannya, buktinya ia dapat menghancurkan sisa-sisa kekuatan Karakoyunlu. Di Hamda 1502 Masehi, menguasai provinsi Kapasia di Nazandara, Gurgan, dan Yaz 1504 Masehi. Provinsi Kapasia di Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa ini kondisi kerajaan Syafawi sangat memprihatinkan dan baru bisa diatasi setelah Raja Syafawi kelima Abbas I naik tahta, yaitu pada tahun 1587 sampai 1628 Masehi. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh Abbas I dalam memulihkan kerajaan Syafawi. Yang pertama yaitu berusaha menghilangkan dominasi dari pasukan Qizilbash, yaitu dengan cara membentuk pasukan baru. Yang kedua yaitu mengadakan perjanjian dengan Turki Utsmani. Kemajuan Daulah Syafawi tidak hanya di bidang politik saja, melainkan di bidang lainnya juga mengalami kemajuan. Kemajuan itu antara lain yaitu yang pertama bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi ini bermula atas penguasaan Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan.
Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan bersejarah mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan pada bidang ini ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan. Yang keempat yaitu bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini didominasi oleh 3 jenis pendidikan, yaitu yang pertama bidang interpretatif, yang kedua bidang estetika, yang ketiga bidang militer dan manajemen pemerintahan. Kelima yaitu bidang agama. Pada masa abad 1, keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah sebelumnya yang memaksa Syiah menjadi agama mereka, melainkan menanamkan sikap toleransi. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu kemunduran kerajaan Syafawi. Adapun sebab-sebab dari kemunduran kerajaan Syafawi adalah 1. Terjadinya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Syafawi yang bermadzhab Syiah merupakan salah satu ancaman dari kerajaan Utsmani. Jadi tidak ada persatuan dari kedua kerajaan tersebut. Terjadinya dekadensi moral yang melanda pemimpin kerajaan Syafawi. Hal ini juga menyebabkan percepatan kehancuran kerajaan Syafawi, seperti Raja Sulaiman yang sudah kecanduan dengan narkotika dan juga menyukai dunia malam. Sudah 7 tahun, Raja Sulaiman tidak mengandalkan diri untuk mengurus kerajaannya, dan begitu juga dengan Raja Husain. 3. Budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat tinggi, dikarenakan tidak ada persiapan mental yang kuat dan tidak memiliki bekal rohani. 4. Sering terjadinya konflik intens antara keluarga kerajaan yang ingin memperebutkan kekuasaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.